Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lagi mengenai salah satu contoh obat yang sering kita gunakan di bidang farmakologi. Kira-kira ada yang punya pengalaman tentang alergi atau mungkin pernah mengalami, pernah menangani? Oh, mungkin semua makhluk di dunia ini kalau misalnya soal uang itu juga bikin alergi, bikin sensitif ya. Ya, antihistamin. Nah, misalnya ada alergi. Salah satu, mungkin contohnya saya sendiri ya. Saya sering mengalaminya. Biasanya kalau misalnya kena air hujan itu langsung bentol-bentol. Ya. Di sini banyak sekali penyebabnya atau cara-cara bagaimana alergi itu bisa terjadi. Yang pertama dari skin contact. Jadinya kita bersentuhan langsung dengan sesuatu hal yang bisa menyebabkan menjadi alergi. Yang pertama bisa dari tumbuhan. Kemudian juga bahan-bahan dari binatang peliharaan. Yang paling sering biasanya kucing, itu bulunya sering menyebabkan alergi. Kemudian juga ada debu atau mungkin juga serbuk dari tumbuhan. Kemudian juga karet, itu sering alergi pada karet. Kemudian juga salah satu hal lagi yang dia sering menyebabkan gejala alergi, salah satunya adalah bentol-bentol di kulit. Mungkin bisa karena tersengat oleh serangga. Kemudian juga sesuatu hal yang kita makan, bisa obat atau mungkin juga dari kacang-kacangan atau mungkin produk dari laut. Kemudian juga inhalasi, itu artinya yang masuk melalui saluran pernafasan kita. Debu, kemudian serbuk, juga produk dari binatang peliharaan. Yang berikutnya, bagaimana sih reaksi alergi itu bisa terjadi? Jadi, pertama ada alergen yang dia bisa masuk sampai ke dalam aliran darah kita. Dia akan ditangkap oleh sel B. Kemudian karena ada alergen yang menempel, si sel B tersebut akan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi tersebut dia akan menempel pada sel mas, kemudian sel mas dia akan merilis atau mengeluarkan zat-zat yang mampu memunculkan gejala-gejala dari alergi. Nanti bisa timbul misalnya bentol-bentol atau mungkin sesak nafas, kemudian perasaan gatal, seperti itu. Kemudian bagaimana sih kerja dari antihistamin itu sendiri? Dia sebenarnya akan mengurangi atau mengeliminasi efek dari histamin itu di dalam tubuh kita. Tapi caranya adalah dengan mencegah si histamin itu dia menempel di reseptornya. Karena apabila ada histamin yang menempel di reseptor, otomatis nanti dia akan mengeluarkan mediator-mediator yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nanti akan muncul gejala-gejalanya. Dia akan berkompetisi dengan si histamin di reseptor H1, H2, H3 atau H4. Ya, jadi efeknya itu dia tidak menetralisir antihistamin yang sudah keluar, tapi hanya mencegah si antihistamin itu dia berikatan dengan reseptornya. Mungkin gambarnya bisa seperti ini. Jadi seharusnya histamin itu dia akan menempati di reseptor-reseptornya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah memberikan obat dan obat itu adalah obat antihistamin, maka si obat tersebut dia akan menempati tempat yang seharusnya ditempati oleh si histamin. Sehingga histamin tersebut tidak bisa berikatan dengan reseptornya, sehingga akibat berikutnya adalah gejala-gejala itu dia tidak akan muncul, jadinya hanya gejala-gejala yang sudah ada tadi, sehingga tidak bisa memperparah keadaannya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh obat yang
sering kita gunakan. Untuk klasifikasinya sendiri itu terdiri dari H1, H2, H3, dan H4. Akan tetapi penggunaannya pada klinis dia terutama adalah H1 dan H2. Untuk yang H3, H4 itu dia masih dalam tahap penelitian. Nah, ini adalah guna dari antihistamin itu sendiri. Melalui reseptor H1 dia akan menurunkan reaksi alergi. Kemudian kalau melalui kalsium ion channel dia akan menurunkan keluarnya mediator. Jadi mediator tersebut tidak akan jadi keluar. Oke, kemudian ini adalah efek samping yang bisa terjadi akibat kita mengkonsumsi dari obat antihistamin itu sendiri. Ada dari reseptor H1-nya sendiri, misalnya dia akan menurunkan neurotransmisi pada susunan saraf pusat. Kemudian dari reseptor muskarinik biasanya mulut kering, kemudian ada retensi urin, jadi pipisnya jadi berkurang. Kemudian juga dari alpha adrenergic receptor dia akan berpengaruh pada tensinya. Jadi biasanya tekanan darahnya bisa turun akibat konsumsi dari obat antihistamin itu. Ada juga efek di reseptor serotonin, itu akan meningkatkan nafsu makan. Kemudian juga kita masih punya efek yang lainnya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, cukup. Kita akhiri hari ini. Jadi intinya hari ini kita sudah sampai membicarakan mengenai bagaimana mekanisme kerja dari antihistamin, kemudian juga penggolongannya. Untuk yang berikutnya kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti di pertemuan terakhir ya. Kalau misalnya saya ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.